Jika orang mau berusaha untuk hidup kudus, hidup di hadirat Allah senantiasa, menuju persatuan kasih dengan Tuhan, maka pasti akan ada pemurnian-pemurnian yang kita alami. Pemurnian ini untuk memangkas segala hal yang tidak perlu, yang menghalangi perjalanan hidup rohani kita sampai kepada Allah. Pemurnian itu bisa berkaitan dengan 7 cacat celah kita. Cacat celah yang pertama yaitu kesombongan. Hampir tidak ada orang yang memulai hidup rohaninya tanpa jatuh di dalam kesombongan. Menganggap dirinya sudah baik, lebih baik daripada orang lain. Setan dapat melihat kelemahan ini dan membuat kita begitu bersemangat berkobar-kobar untuk terus melakukan banyak aktivitas rohani. Namun, akibatnya kita bisa jatuh juga di dalam kerakusan. Kita menuntut terus-menerus Allah memberikan kenikmatan dan penghiburan rohani sebagaimana pada awal-awal. Namun, karena Allah begitu mengasihi kita, kadang-kadang kenikmatan itu diangkat atau dikurangi supaya kita tidak melekat pada kenikmatan atau hiburan rohani tersebut. Kalau orang tidak sabar, dia bisa jatuh dalam kemarahan. Ketika kenikmatan rohani itu diangkat oleh Tuhan untuk memurnikan kita, orang bisa bersungut-sungut dan bahkan dia menjadi malas untuk melanjutkan latihan-latihan rohaninya. Orang dapat juga jatuh di dalam percabulan atau hal-hal yang tidak murni ketika mereka mulai masuk di dalam latihan rohani yang memberikan kenikmatan di dalam jiwanya. Kenikmatan yang diterima dalam jiwa itu seringkali juga dialami di dalam tubuh. Bagian indrawi juga kadang-kadang tidak tahu bagaimana caranya menanggapi kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga orang yang sensitif biasanya terbawa untuk menikmati hal-hal yang sensual tersebut. Bagaimana caranya supaya kita tetap murni, tetaplah tenang, tinggal tenang di hadirat Tuhan, jangan menjadi gelisah. Orang juga bisa jatuh di dalam iri hati kalau melihat orang lain lebih maju rohaninya, lebih banyak karunianya, melayani lebih bagus. Nah, jika kita mengalami hal seperti itu, janganlah berhenti pada iri hati, tetapi kembangkanlah keinginan, kerinduan, kerajinan untuk juga berlatih, latihan rohani yang lebih banyak, lebih baik, supaya kita juga bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan. Ini yang disebut dengan kecemburuan suci. Kita boleh ingin seperti orang lain yang lebih maju, tapi kita juga mau memacu diri kita menjadi lebih baik. Demikian ketika kita telah melewati berbagai macam pemurnian tersebut, kadang-kadang kita akan merasakan hidup kita menjadi hambar. Mungkin doa-doa kita tidak lagi mengalami banyak kemanisan-kemanisan seperti sebelumnya di awal-awal kita memulai perjalanan hidup rohani. Inilah yang dimaksud dengan malam gelap, yaitu ketika kita mulai tidak lagi menikmati segalanya. Ketika yang duniawi ini tidak lagi menarik, tapi yang rohani juga kita kehilangan rasa atau daya tariknya. Tidak apa-apa, karena Tuhan sedang memurnikan kita. Ada 3 tanda untuk mengetahui bahwa kita sedang mengalami malam gelap atau mengalami kekeringan rohani ini karena berasal dari pemurnian Tuhan. Yang pertama, kita tidak berdaya lagi melakukan doa-doa, devosional, meditasi diskursif sebagaimana yang biasa kita lakukan di awal, tapi kita hanya ingin diam tenang menikmati kehadiran Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita tidak merasakan apa-apa. Itu pun jangan membuat kita gelisah atau khawatir. Tetap tinggallah tenang menantikan kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita juga tidak tertarik lagi pada hal yang dunia, kenikmatan-kenikmatan duniawi, hobi kita yang dulu, rasanya tampaknya semuanya biasa saja. Dan hal yang rohani pun menjadi biasa pula. Tidak apa-apa, itu berarti Anda sedang dimurnikan dari nafsu-nafsu, supaya cinta kepada Tuhan semakin kuat. Dan tanda yang ketiga adalah bahwa kita khawatir jangan-jangan kita telah mendukakan Roh Kudus. Kita khawatir bahwa jangan-jangan kita telah melakukan dosa sehingga Allah menarik rahmat-Nya dari kita. Jika ketiga tanda ini ada, berarti kekeringan atau malam gelap yang kita alami itu adalah pemurnian dari Tuhan. Namun, jika kita mengalami kekeringan rohani, namun akhirnya kita kembali pada hidup yang lama, jangan-jangan kita mengalami kesuaman. Kekeringan itu berasal dari kesuaman, kemalasan, ataupun dosa yang belum kita lakukan. Jika itu yang terjadi, hendaklah kita bertobat. Namun jika pemurnian itu dengan 3 tanda tersebut terpenuhi, berarti kekeringan kita berasal dari Tuhan. Tetap tinggallah tenang menantikan waktu Tuhan untuk mengangkat kita masuk pada kontemplasi ilahi.
Dengan demikian kita bisa bertumbuh di dalam kekudusan dan cinta kepada Tuhan yang juga berbuah cinta kepada sesama. Tetaplah hidup di hadirat Allah sambil membuka dan menyerahkan diri pada pemurnian-pemurnian yang mau Tuhan kerjakan di dalam diri kita, supaya nafsu-nafsu kita, kehendak kita terarah hanya kepada Tuhan. Dan jika kekeringan itu terjadi, tetaplah tinggal tenang, tetaplah setia berdoa, nantikanlah Tuhan pada waktunya memasukkan kita pada kontemplasi ilahi, di mana kita menikmati persatuan cinta kasih